Paling saya tak puas hati FC20 ni ada pemain Indonesia, geng. Takkan dengan pemain Indonesia pun MU tak lepas. A few moments later. Paling saya tak puas hati FC20 ni ada pemain Indonesia, geng. Takkan dengan pemain Indonesia pun MU tak lepas. Nggak habis-habis warga Upin Ipin ini bikin kita kesel. Berawal dari postingan media Malaysia onefootball.my di platform X yang menyindir timnas Indonesia, yang kemudian berujung perseteruan panjang dengan salah satu punggawa timnas Indonesia, yakni Justin Hubner. Namun tak hanya media, bahkan netizen mereka turut berulah. Mereka tak terima kalau Max Hilgers, pemain FC20 yang berhasil menahan imbang Manchester United, adalah orang Indonesia. Simak berita selengkapnya di video ini. Media Malaysia sindir Justin Hubner yang tidak terima timnas Indonesia diremehkan. Perseteruan antara pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, dan media Malaysia di media sosial semakin memanas. Konflik ini bermula ketika media Malaysia onefootball.my mengomentari hasil imbang timnas Indonesia melawan Australia dengan skor 0-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun X, media tersebut menyatakan bahwa Australia seharusnya belajar dari Malaysia yang pernah mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka berpendapat bahwa Australia bisa mempelajari strategi Malaysia untuk mengalahkan skuad Garuda. Australia perlu belajar dari Malaysia bagaimana cara mengalahkan skuad King Indonesia di GBK. Tulis mereka di X. Mereka bisa melakukan riset dan studi. Jepang juga bisa melihat tutorial ini untuk melawan di GBK nanti. Tambah mereka. Komentar tersebut ternyata membuat Justin Hubner tersinggung. Bek andalan timnas Indonesia ini menyindir media Malaysia dengan menyatakan bahwa Malaysia kini sudah tidak selevel dengan timnas Indonesia. Beberapa negara perlu menerima kenyataan bahwa mereka tidak berada di level kita lagi. Tulis Justin dalam bahasa Inggris. Perseteruan ini berlanjut dengan media Malaysia tersebut membalas pernyataan Justin di akun X mereka. Mereka menyebut Justin terpancing emosi dan merasa tersinggung oleh tweet yang menurut mereka hanya candaan. Tweet yang benar dan sedikit lelucon malah membuatnya tersinggung, tulis media Malaysia itu. Mereka juga memberikan julukan El Sosmed kepada Justin. Balasan media Malaysia ini membuat netizen Indonesia meradang dan menyerang akun onefootball.my di X. Beberapa netizen Indonesia juga menyatakan bahwa Malaysia merasa iri dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. El Sosmed, kamu sepertinya iri dengan semua yang ada di Indonesia. Semua yang kami miliki kamu klaim milikmu, dan sekarang kamu bermimpi sepak bola Malaysia di atas King Indo. Kenapa tim nasionalmu tidak terlihat di babak kualifikasi Piala Dunia? Kata salah satu netizen. Perseteruan ini masih berlanjut. Justin Hubner kembali membalas postingan media Malaysia tersebut dengan mengunggah foto pebasket terkenal, Kobe Bryant, dengan gestur jari telunjuk yang diletakkan di depan bibir. Gerakan isyarat ini bermakna untuk menyuruh seseorang diam. Sebab tak hanya medianya yang berisik, netizen mereka pun sama saja, tong kosong nyaring bunyinya. Begitulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan kondisi Malaysia saat ini. Tanpa prestasi namun gemar buat sensasi. Tak cukup dengan Justin Hubner, media Malaysia tersebut juga mengejek timnas Indonesia yang terlalu senang dengan kedatangan Max Hilgers. Mereka berpendapat bahwa Max Hilgers belum deal dengan timnas Indonesia dan masih rumor. Mereka juga berpendapat bahwa meskipun dengan tambahan Max Hilgers sekalipun, timnas Indonesia tetap tidak akan menang melawan tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya medianya, netizen Malaysia bahkan juga meremehkan Indonesia. Dalam postingan TikTok, seorang netizen Malaysia mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa menerima bahwa klub raksasa Eropa, Manchester United, ditahan imbang FC20 yang di dalamnya terdapat pemain timnas Indonesia, yakni Max Hilgers.
Paling saya tak puas hati, FC20 ni ada pemain Indonesia, geng. Takkan dengan pemain Indonesia pun MU tak lepas. Ia tidak terima jika pemain asal Indonesia mampu mengimbangi permainan klub raksasa tersebut. Namun, rupanya bukan hanya netizen Malaysia yang tak terima jika Max Hilgers merupakan warga Indonesia. Beberapa fans sepak bola Belanda nyatanya juga tidak terima dengan kenyataan Max Hilgers yang tak lagi mewakili negaranya di kancah sepak bola internasional. Max Hilgers yang akan segera merampungkan proses naturalisasi pekan ini sudah disebut sebagai pesepak bola Indonesia oleh penyedia situs statistik kenamaan, Opta. Hal itu terlihat ketika Opta menyampaikan salah satu data terkait duel Manchester United versus FC Twente dalam matchday pertama Liga Eropa 2024-2025 di Old Trafford pada Kamis 26 September 2024 dini hari WIB. Opta menyebut FC Twente sebagai tim Eredivisie pertama setelah Ajax Amsterdam yang memainkan 9 pemain berpaspor Belanda dalam starting 11 di kompetisi Eropa. Sebelum FC Twente, Ajax Amsterdam melakukannya pada 12 Desember 2016 ketika menghadapi Standard Liège. Dalam susunan pemain yang diunggah melalui akun resmi X milik mereka yang khusus membahas sepak bola Belanda, @optajoan. Opta tidak menghitung Max Hilgers sebagai pesepak bola Belanda. Dalam starting 11 FC Twente itu, Max Hilgers ditulis sebagai pesepak bola Indonesia. Terdapat 2 orang asing di tubuh FC Twente bersama kiper Lars Unerstal yang merupakan pemain asal Jerman. Mengejutkannya, data yang dibagikan Opta justru mengundang perdebatan dari fans asal Belanda. Seorang fans menyebut FC Twente sejatinya memainkan 10 pesepak bola Belanda dalam starting 11 menghadapi Manchester United. Dia tak terima Max Hilgers disebut sebagai pesepak bola Indonesia. Orang Belanda lain kemudian mengingatkan bahwa Hilgers telah mengubah kewarganegaraannya. Namun, akun X-fans tersebut menegaskan sampai saat ini Max Hilgers masih memegang paspor Belanda. Dia punya paspor olahraga, jadi dia tidak kehilangan kewarganegaraan Belandanya. Saya mengerti maksud Anda, tetapi bukan begitu cara kerjanya ketika Anda seorang atlet. Tulis akun X @maurice1545. Seorang fans lain kemudian mengingatkannya bahwa di Indonesia tidak ada aturan dui kewarganegaraan sehingga saat pindah, Max Hilgers hanya akan memegang paspor Belanda. Di atas kertas, Hilgers sejatinya memang belum resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Proses terakhir naturalisasinya yakni pengambilan sumpah sebagai WNI baru akan dilaksanakan di Kedutaan Indonesia di Belanda pada 30 September mendatang. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat ini sedang mengebut proses naturalisasi Max Hilgers. Max Hilgers direncanakan dapat bermain dengan Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan mendatang saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. PSSI kini tengah mempercepat proses naturalisasi untuk Max Hilgers dengan waktu kurang lebih 1 minggu tersisa untuk menyelesaikannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya periode ini untuk menyelesaikan proses naturalisasi pemain tersebut agar dapat tampil pada FIFA Matchday bulan Oktober melawan Bahrain dan China. Untuk mendukung proses ini, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Akhtas, telah mengirimkan petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Belanda untuk mengambil sumpah kewarganegaraan Max Hilgers. Erick Thohir juga menekankan bahwa keberhasilan naturalisasi ini sangat krusial mengingat adanya batas waktu pendaftaran pemain untuk pertandingan mendatang. Proses ini harus berjalan dengan tepat waktu, mengingat ada berbagai administrasi yang perlu diselesaikan. Kami memiliki waktu seminggu untuk mengejar semua ini, tambahnya. Ia berharap jika Max Hilgers berhasil bergabung, itu akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim dalam menghadapi Bahrain dan Cina, terutama mengingat beberapa pemain saat ini mengalami cedera. Erick juga menjelaskan bahwa PSSI akan terus memantau performa pemain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memastikan mereka tetap bermain. Target Timnas Indonesia adalah mengumpulkan 15 poin untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kami berusaha mendapatkan 15 poin di kualifikasi ini.
Jika bisa meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan Bahrain dan Cina, itu sudah luar biasa. Jika keduanya menang, alhamdulillah. Tutup Erik.